Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami di sini M-nya Studio tentunya kawan-kawan. Kami akan selalu memberikan info-info terupdate, info terkini buat rekan-rekan sekalian honorer seluruh Indonesia. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB untuk segera menuntaskan tenaga honorer menjadi ASN, yaitu dengan memberikan ruang kesempatan dalam rekrutmen honorer menjadi ASN P3K. Dalam rekrutmen ASN, Komisi 2 meminta untuk memprioritaskan tenaga honorer dengan pola passing grade yang disesuaikan dengan masa kerja, usia, dan sebagainya. Komisi 2 mendorong kepada Kemenpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Tandas Aminur Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 juga mengatakan mendukung penyelesaian tenaga honorer yang dilakukan Kemenpan RB, karena tenaga honorer harus memiliki kepastian status. Jangan sampai tenaga honorer diterlantarkan karena tenaga honorer juga dikejar oleh usia. Jadi gagasan itu cara normatif memang mendasarkan pada regulasi yang ada, ya, bahwa tenaga honorer ini sejak tahun 2018 itu sudah tidak diperkenankan lagi. Namun faktanya di pemerintah daerah itu masih tersisa cukup banyak. Makanya Komisi 2 mendorong kepada Menpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Regulasi yang diatur di Undang-Undang ASN itu kan memberikan kesempatan untuk tes P3K. Maka rekrutmen P3K ini Komisi 2 meminta kepada Menpan untuk memprioritaskan tenaga honor ini punya kesempatan untuk mendapatkan akses itu, dan sudah dilakukan dengan pola passing grade yang sudah disesuaikan dengan masa kerja, usia, dan sebagainya. Itu memiliki poin-poin yang tidak sama dengan pola rekrutmen PNS. Nah, itu menurut saya sebagai kesempatan bagi tenaga honor untuk direkrut menjadi ASN. Adapun target Menpan untuk tahun 2023 sudah tuntas, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran negara. Karena konsekuensinya merekrut ASN juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau memang itu menjadi bagian yang sudah dipersiapkan, ya tentu kami Komisi 2 akan mendukung. Karena sejak awal nasib tenaga honor ini harus memiliki kepastian status gitu ya. Jangan sampai tenaga honor ini diterlantarkan, tidak diberi kesempatan, yang pada gilirannya dia kehilangan kesempatan. Ya kalau memang perhitungan dari data Menpan itu diprediksikan 2023 itu sudah bisa tercover semua, ya tentu kita akan dukung gitu loh. Karena tenaga honor ini kan juga akan dikejar dengan usianya, ya kan? Semakin tidak terekrut dengan kesempatan P3K, dia semakin kehilangan kesempatan. Maka harapan saya, kalau memang Menpan ini betul-betul serius untuk menuntaskan status tenaga honor menjadi ASN, ya mari kita dukung dengan kebijakan yang konkret, ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pada gilirannya masyarakat akan tahu bahwa kebijakan ini memang pro kepada kepentingan mereka. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, sambutan baik dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong penyelesaian dalam status rekan-rekan honorer seluruh Indonesia. Ini tentunya honorer, baik honorer GTT maupun PTT secara keseluruhan.
berbicara tentang DPR RI adalah bukan hanya satu atau dua instansi saja teman-teman, tapi sejak honorer secara keseluruhan baik DTT maupun PTT. Oleh karena itu hendaknya teman-teman terus semangat, dorong terus juga sambut pernyataan dari DPR RI untuk memberikan ruang atau regulasi yang pasti terhadap teman-teman honorer seluruh Indonesia. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.